Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Pembina Tim Bantuan Medis, Aesculapius Siginjai Emergency Team, Dr. Yang terhormat, Pembimbing Tim Bantuan Medis, Aesculapius Siginjai Emergency Team, Dr. Ronas Putra Agung, Spesialis Bedah Syaraf. Yang kami hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Kedokteran Universitas Jambi, Saudara Fawaz Abian Zawaki. Yang kami hormati, Ketua Umum Tim Bantuan Medis Aesculapius Siginjai Emergency Team, Saudara Muhammad Tegar Furkon. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Asah Aset 1, Saudari Asriani. Serta seluruh peserta webinar Asah Aset 1 yang kami banggakan. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkah dan rahmatnya, kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat besertakan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya, Egy Ramadan SM, selaku Master of Ceremony pada acara webinar Asah Aset 1, Tim Bantuan Medis, Aesculapius Siginjai Emergency Team, FK Unja, tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PTBM MKI, dan Mars TBM Aesculapius Siginjai Emergency Team, FK Unja. Dilanjutkan dengan kata sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan doa, dan dilanjutkan dengan acara inti webinar Asah Aset 1 dengan tema penulisan resep, dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengumuman. Di penghujung acara nanti, akan diadakan pengumuman MVP, yang mana MVP ini sendiri merupakan peserta yang menjadi bintang utama selama berlangsungnya acara. Dan adapun peserta yang dinobatkan sebagai MVP pada pagi hari ini adalah peserta yang aktif selama acara berlangsung, peserta yang sering menjawab pertanyaan dari pemateri dengan benar, dan menghidupkan kamera selama acara berlangsung. Dan akan diambil 2 peserta yang akan dinobatkan sebagai MVP. Dan masing-masing peserta yang dinobatkan sebagai MVP akan mendapatkan hadiah oleh panitia. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti acara dengan seksama dan menghidupkan kameranya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PTBM MKI, dan Mars TBM FK Aset Unja. Kepada petugas, kami persilakan.
Indonesia. Marilah berhati suci, bersatu untuk menyehatkan bangsa. Kemanusiaan terbagi dalam jiwa, setiap siaga dalam menghadapi bencana. Tugas mengabdi pada masyarakat, mencintai alam dan lingkungan. Di seluruh penjuru Indonesia, jiwa kakak berani telah berdiri, berkumpul berlatih dan menyatukan hati, menjadi penyemangat baru. PPMMKI bergerak cepat, bertindak tepat, ilmu kedokteran sejati hidup PPMMKI. PPMMKI persaudaraan dan kemanusiaan, jagalah Indonesia, jangan PPMMKI. Mengabdi bagi nusa dan bangsa, menjunjung nilai kemanusiaan, kobarkanlah semangat baktimu, cinta alam dan mengasihi sesama, tolong menolong di dalam setiap rintangan, tinggi disiplin ilmu dalam setiap tindakan, majulah Aset Unja. Serentak langkah kaki kita, seirama membentuk barisan, bersatulah, bersatu Asetku, laksanakanlah tugas mulia, cinta alam dan mengasihi sesama, tolong menolong di dalam setiap rintangan, tinggi disiplin ilmu dalam setiap tindakan, majulah Aset Unja, majulah Aset Unja. Terima kasih kepada panitia yang bertugas. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama oleh Ketua Pelaksana Asah Aset 1 oleh Saudari Asriyani. Kepada Saudari Asriyani, waktu dan layar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Budi Justisia, spesialis ortopedi dan traumatologi. Yang terhormat Dr. Unas Putra Agung, spesialis bedah saraf. Yang terhormat Kak Rika Rahmanul Aisyah, sarjana kedokteran. Yang kami hormati Abangda Fawas Abian Zawaki. Yang kami hormati Abangda Muhammad Tegar Furqon, dan yang saya banggakan rekan-rekan panitia serta seluruh peserta Asaset penulisan resep 2023 yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom pada pagi hari ini di acara Asaset penulisan resep 2023. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Rekan-rekan yang saya banggakan, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita yang telah hadir pada pagi hari ini, Kak Rika Rahmanul Aisyah, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu serta memberikan kebermanfaatan untuk kita semua terkait bagaimana cara penulisan resep yang baik dan benar. Seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi penulisan resep sangat kita perlukan sebagai seorang mahasiswa kedokteran. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah berandil besar dalam terlaksananya kegiatan aset penulisan resep 2023 ini, serta terima kasih kepada seluruh rekan-rekan TBM dan seluruh peserta yang telah membersamai kami pada agenda aset penulisan resep 2023 pada pagi hari ini. Semoga dengan diadakannya kegiatan asa aset ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua ke depannya. Asa aset penulisan resep ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill teman-teman sekalian terkait penulisan resep yang baik dan benar. Kami harapkan dengan diadakannya asa aset ini, rekan-rekan dapat mengetahui lebih banyak dan meningkatkan pengetahuannya lebih luas terkait bagaimana cara penulisan resep yang baik dan benar, serta lebih bersemangat ke depannya dalam meningkatkan pendidikan kedokterannya. Ini adalah saat-saat terbaik bagi kita semua untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Saya pernah membaca sebuah pepatah, pendidikan bukan hanya sekedar pergi sekolah dan mendapatkan gelar, namun juga tentang memperluas ilmu pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Jadi tidak salah untuk kita berproses dan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dengan cara mengikuti acara-acara seminar seperti Asa Aset ini. Karena kami hadir dengan Asa Aset untuk menjadi wadah bagi teman-teman semua yang ingin meningkatkan ilmu pengetahuannya untuk demi masa depan yang sama-sama kita harapkan. Semoga kita sukses bersama dan memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita, terkhusus bagi orang-orang yang kita sayangi. Baik, saya selaku Ketua Pelaksana, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata dan perbuatan selama menjadi Ketua Pelaksana kegiatan Asa Aset ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Asriani atas kata sambutannya. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Umum Tim Bantuan Medis Aeskulapius Siginjai Emergency Team oleh Saudara Muhammad Tegar Furkon. Kepada Saudara Muhammad Tegar Furkon, waktu dan layar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pembina TBM Aset FK Unja, Dr. Budi Justitia, spesialis ortopedi dan traumatologi, magister kesehatan. Yang saya hormati, pembimbing TBM Aset FK Unja, Dr. Ronas Putra Agung, spesialis beda saraf. Yang saya hormati, pemateri kita pada hari ini, Kak Rika Rahmanul Aisyah, sarjana kedokteran. Yang saya hormati, Ketua Hima Kedokteran, Saudara Fawaz Abian Jawaki, dan juga peserta Asa Aset 1 yang saya banggakan. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita pada hari ini masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk menghadiri kegiatan Asa Aset 1, yaitu mengenai penulisan resep. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat, berkat beliaulah kita dapat meraih Islam yang papa pada hari ini. Alhamdulillah hari ini TBM Aset FK Unja menyelenggarakan penulisan resep, menyelenggarakan Asa Aset 1, yaitu mengenai penulisan resep, yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk melatih kembali atau merecall kembali kemampuan kita sebagai mahasiswa kedokteran, dan juga untuk angkatan 2022 ini sebagai langkah awal untuk pengenalan, karena materi ini akan terus digunakan terutama nanti pada kegiatan pada OC dan juga skill lab, karena ini merupakan skill utama yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang rela mengeluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengadakan acara ini, walaupun kegiatan ini kita diadakan pada saat libur, pada saat liburan. Semoga kegiatan ini walaupun diadakan saat libur, kegiatan ini tetap, tujuan dari kegiatan ini tetap dapat dan juga kita mendapatkan ilmu yang kita harapkan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Rika Rahmanul Aisyah yang mau meluangkan ilmunya, meluangkan waktunya dan membagi ilmunya kepada kita semua. Semoga
kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya menutup kata sambutan saya pada hari ini, mungkin saya ingin memberikan pantun ke Angsa 2 membeli jamu dan kaset. Ayo meraih ilmu bersama Asa Aset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Tegar Furqon atas kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari pembimbing tim bantuan medis Aesculapius Siginjai Emergency Team oleh Dr. Ronas Putra Agung, spesialis bedah saraf. Kepada Dr. Ronas Putra Agung, spesialis bedah saraf, waktu dan layar kami persilakan. Halo, pagi semuanya. Suara saya kedengar? Sudah terdengar, dokter? Bisa cukup jelas ya suaranya ya. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia sudah melakukan acara yang sangat bagus. Kemudian pada pembina, Dr. Budi, terima kasih dok. Terus untuk Ketua TBM Aset Tegar juga bagus sekali ya acara-acaranya yang dilakukan seperti penulisan resep ini. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman bisa dapat menyerap ilmu yang sangat baik dari materi. Karena penulisan resep ini akan sangat terpakai nanti sampai kalian jadi dokter, dokter spesialis dan seterusnya. Ikuti kaidah penulisan resep yang baik dan benar. Jangan sampai nanti ditelepon oleh farmasi, dok ini apa tulisannya? Pemberiannya mau berapa kali? Kebalik-balik. Kapan nulis kapsul, kapan nulis tablet, kapan full press. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan ya. Ada berbagai macam tata cara penulisan. Dan satu lagi, tulisan yang masih tulisannya merasa kebagusan, tolong diperbaiki ya, karena sudah banyak jadi meme tulisan resep dokter ini asal-asalan. Dan memang farmasi sih jago, dia bisa membaca tulisan resep gitu, tapi ya bisa mungkin kalian tulisan rapi ya. Saja sih dari saya, mudah-mudahan acaranya lancar, berjalan dengan baik, ilmunya juga bermanfaat, berkah untuk semua. Itu saja. Oke, lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Ronas Putra Agung, spesialis bedah saraf atas kata sambutannya. Kata sambutan selanjutnya oleh pembina tim bantuan medis Aesculapius Siginjai Emergency Team Unja, Dr. Budi Jusitia, spesialis ortopedi dan traumatologi, magister kesehatan. Kepada Dr. Budi Jusitia, spesialis ortopedi dan traumatologi, magister kesehatan, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Suara saya bisa didengar? Cek sound dulu. Pada MC, Egi kedengaran ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, syukur kita ucapkan, kita panjatkan pagi hari ini di suasana yang kalau di rumah masing-masing mungkin ya rada-rada adem, rada-rada mendung ya, rada-rada apa ya, lebih nyaman kali narik selimut ya. Tapi anda semua meluangkan waktu untuk belajar, untuk berdiskusi. Oke, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih dan hormat saya kepada Dr. Ronas sudah menyempatkan hadir tadi memberikan sambutan untuk kita semua ya, untuk acara Asa Aset penulisan resep oleh TBM
aset kita ya pagi hari ini. Kemudian tentu tidak lupa ya apresiasi ya, terima kasih yang kepada panitia dalam ini ya yang diketuai oleh Asri ya. Kemudian tim acara yang di-MC oleh Eki, dan kemudian tentu saja tidak lupa pada ketua Anda ya Tegar dan ketua Hima Fawaz ya. Jadi alhamdulillah saya senang sekali, saya bersyukur Anda ya meluangkan waktunya kita belajar lagi mengenai prinsip dan satu lagi maaf pada pemateri ya kakaknya yang dari Vira tadi ya dari kelas ya. Jadi inilah yang sangat saya banggakan, saya sangat senangnya bahwa adanya transfer ya dari pengetahuan ya dari ya kalau kita lihat jalurnya dari guru Anda, dosen-dosen Anda, kami dengan tim lainnya, kepada senior-seniornya, kepada adik-adiknya, adik-adik nanti kepada adik-adiknya lagi ya. Dan ingat satu hal yang perlu kita sampaikan, makin kita sampaikan, mudah-mudahan kita juga akan makin mendapat banyak. Kita juga ingat memori kita lagi, kita recall lagi ya, sehingga justru dengan berbagi ilmu kita sendiri juga akan bertambah. Jadi jangan khawatir, takut habis. Nah, ilmu saya dikit, saya bagi-bagi nanti habis nggak ada ya. Nah, itu hal-hal yang pengetahuan justru yang kalau kita akan berikan makin banyak untuk kita punyai ya. Apalagi dalam hal ini seperti sudah disampaikan oleh Dr. Ronas tadi, hal ini akan terus Anda akan gunakan sampai suatu saat, ya mungkin Anda tidak menulis resep lagi ya. Walaupun sekarang dengan adanya e-medical record, semuanya sudah di dalam suatu format penulisan words ya biasanya ya. Ini nggak apa-apa ya. Kita masih memerlukan penulisan resep yang kadang-kala kita perlukan tulisan yang yang kertas yang berbentuk kertas resep ya. Nah, seperti yang disampaikan Dr. Ronas tadi ya, kalau apa ya? Pameo lah gitu ya. Kalau tulisan dokter itu kayak sandi rumput kalau jadi justru kebalikan ya. Resep itu merupakan suatu perintah atau berisi informasi dari seorang dokter kepada apoteker untuk membuatkan dan menyampaikan instruksi cara penggunaan obat kepada pasien nantinya. Jadi jangan sampai informasi ini sama seperti yang kita melakukan komunikasi dari komunikan ke resepien, informasinya tidak tersampaikan dengan sempurna, sehingga itu yang terjadi kesalahan dalam pemberian obat-obatan ya. Yang ujung-ujungnya apa? Diagnostik kita benar, pemeriksaan fisik kita benar, kemudian penata laksanaannya, rencana kita benar, sudah kita siapkan. Pada saat akhir untuk eksekusinya dengan pemberian obat-obatan ternyata tidak benar ya. Nah, nanti ada mungkin dari pemateri akan menyampaikan bagaimana satu cara penulisan yang baik, syarat-syarat penulisannya bagaimana ya, untuk menyampaikan sediaan-sediaannya, mulai dari takaran, jumlah, cara makan, cara minum, waktunya kapan ya, itu udah ada aturannya semua. Kemudian hati-hati kalau zaman sekarang ada coding tertentu di resep-resep yang memang satu mirip-mirip nama jenis obatnya ya. Karena di kita industri farmasi sangat berkembang ya, sampai bayangkan ya, amoksisilin antibiotik contohnya ya. Itu ada 200 lebih. Itu Anda Google ya, dari amoksisilin yang generiknya. Kemudian obat yang bukan obat paten sebenarnya, obat generik bermerek ya. Jadi itu kategorinya berbeda ya. Kalau obat paten memang jadi orang awam kita taunya obat paten. Ya, itu bukan obat generik bermerek sebenarnya. Kalau obat paten adalah hanya memang yang punya paten yang berhak mendistribusikan, menjual itu obat. Dan hampir tidak ada lagi obat itu. Karena ada riset baru, dia ketemukannya obat, dia akan diberi hak paten misalnya untuk menjual selama 5 tahun dan nggak boleh orang lain menjual. Tapi amoksisilin kita tuh udah obat generik bermerek ya, ada Amoxan, Opimox segala macam ya, tergantung pabriknya, itu sampai 200 macam. Lebih ya. Nah, jadi sehingga kita kadang-kadang maaf ada telepon masuk.
kita harus kreatif. Nah, inilah waktunya, inilah kesempatan ya. Saya lihat sampai ada 140-an lebih yang akan mempelajari, akan merecall kembali memorinya mengenai cara penulisan resep. Sehingga saya harapkan sekali setelah mengikuti kegiatan ini Anda semua bisa melakukan penulisan resep yang baik ya, sehingga bisa memberikan instruksi yang baik dengan harapan apa? Pelaksanaan pasien bisa disebutkan dengan baik juga ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan apresiasi yang saya dan rasa hormat dan rasa bangga ya kepada semua ya yang terlibat di dalam pelatihan penulisan resep ini, khususnya pada ya TBM Aset ya, sehingga ini akan ikut menunjang dalam pembelajaran dan pembentukan karakter-karakter mahasiswa kedokteran, ujungnya adalah dokter Indonesia yang mumpuni nantinya. Oke. Judul kata seperti sudah disampaikan oleh MC tadi, sekalian dengan ini saya nyatakan pelatihan penulisan resep obat oleh TBM Aset 2023 dinyatakan dibuka. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Oke, saya akhiri dengan demikian. Dengan demikian acara ini sudah resmi dibuka. Saya mohon izin, mohon maaf atas kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Egy sebagai MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Budi Jusitias, spesialis ortopedi dan traumatologi Magister Kesehatan atas kata sambutannya dan juga telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, untuk memperlancarkan acara, agenda acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Saudara Akmal. Kepada Saudara Akmal, waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa. Yang non-muslim silahkan menyesuaikan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha ashwal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, guna menambah wawasan keilmuan kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah, memotivasi hidup kami, agar selalu istiqomah di jalan-Mu. Jadikanlah kegiatan kami ini kegiatan yang bermanfaat bagi kemaslahatan dan keselamatan di dunia dan akhirat, serta berikanlah keberkahan dalam acara kami ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amali wa niyati wa i'tiqad. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amali wa niyati wa i'tiqad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan mubarakan fi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin, amin ya robbal alamin. Semoga dengan dibacakannya doa tadi dapat memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara inti kita, yakni webinar Asah Aset 1 dengan tema penulisan resep, yang mana akan dipandu oleh saudari Putri Aska Fairuza selaku moderator kita pada pagi hari ini. Kepada saudari Putri Aska Fairuza, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih kepada Sabrina Edi selaku MC pada webinar pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Putri Aska Fairuza, selaku moderator, akan memandu acara webinar Asah Aset Tim Bantuan Medis Universitas Jambi dengan topik penulisan resep. Sebelum penyampaian materi, di sini saya akan menyapa narasumber kita yang luar biasa. Selamat pagi, Kak Rika. Halo, selamat pagi. Sebelumnya maaf ya pakai 2 device. Oh ya, nggak apa-apa, Kak. Kalau boleh tahu gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu senantiasa diberikan Allah SWT. Kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa ya, Kak? Sekarang lagi koas fase forensik. Oh, pastinya Kakak lagi sibuk banget ya. Kami sangat berterima kasih karena Kakak telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Kakak, dan juga Kak bersedia untuk menjadi narasumber dari webinar pagi hari ini, Kak. Baik, untuk selanjutnya, saya mohon izin untuk membacakan kurikulum kita dari Kak Rika. Kepada panitia, silakan dapat share screen. Kayak mana? Bisa panitia tahu. Oh ya, izin sebelumnya Dokter Budi izin menyampaikan materi untuk teman-teman dok. Terima kasih juga Ya, silakan. Ya. Saya juga sekalian mohon izin nih, mau izin melanjutkan kegiatan pagi ini ya. Silakan, selamat berwebinar, mudah-mudahan bermanfaat. Recording in progress. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Oke, saya izin ya. Mari. Baik, di sini saya akan membacakan kurikulum kita dari Kak Rika Rahmah Nur Aisyah. Kak Rika merupakan koasisten di Universitas Jambi, di mana Kak Rika memulai pendidikan kedokterannya di tahun 2018. Untuk pengalaman organisasi dari Kak Rika, yaitu pernah menjadi staf Rohis pada tahun 2015, Sekretaris Umum Rohis tahun 2016, Tahfidz Al-Quran tahun 2017, dan Ketua Umum Kesehatan GPS atau Gerakan Pesantren Sehat tahun 2021. Untuk pengalaman menjadi pembicara, Kak Rika pernah menjadi pemateri PHBS di Pondok Pesantren Darul At-Tauhid tahun 2019, mentor isi piringku dan food challenge Nyantri Sehat Astra 2021 se-Indonesia, pemateri isi piringku di Pondok Pesantren Nurul Iman tahun 2022, pemateri isi piringku di Pondok Pesantren Al-Awwabin tahun 2022, pemateri isi piringku di BKKBN acara pemilihan Duta Santri Sehat tahun 2022, mentor doktren atau dokter pesantren tahun 2022, dan pemateri Polstaf Bangga Menjadi Relawan tahun 2022. Untuk pengalaman menjadi panitia, Kak Rika pernah menjadi bagian kesehatan LKS atau latihan kepemimpinan siswa tahun 2017, Ketua Panitia Zainal Valentine tahun 2017, dan yang terakhir bagian Humas 17-an Bareng Lansia 2022.
Wah, berdasarkan kurikulum vitae dari Kak Rika, pastinya kita nggak perlu meragukan lagi bahwa Kak Rika sudah banyak berpengalaman di bidang kesehatan tentunya. Nah, baik di sini sebelum Kak Rika menyampaikan materi, saya mohon izin untuk memberikan sedikit pembukaan terkait materi yang akan disampaikan oleh Kak Rika. Kepada hadirin yang saya hormati, salah satu keterampilan yang harus dimiliki seorang dokter adalah meresepkan obat. Penulisan resep dokter bertujuan untuk memudahkan pelayanan kesehatan dan mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Resep dokter adalah dokumen legal berisi permintaan tertulis dokter kepada apoteker untuk mempersiapkan dan memberikan obat kepada pasien. Resep ini dibuat sesuai dengan kebutuhan pasien setelah dokter melakukan pemeriksaan medis dan menentukan diagnosis. Secara hukum, hanya dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi yang berwenang untuk menuliskan resep. Baik, kepada hadirin yang saya hormati, mungkin tanpa menunggu waktu berlama-lama lagi, kepada Kak Rika, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya lumayan agak deg-degan ya pesertanya 165, lumayan sekali. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah bersedia hadir untuk ini hari weekend, hari Minggu untuk tetap belajar bersama-sama yang harusnya liburan atau kumpul-kumpul bareng keluarga, tapi teman-teman meluangkan waktu untuk belajar bareng-bareng di sini. Oke, sebelumnya izin, saya Rika Rahma Nur Aisyah, sekarang koas di Raden Matahir, sekarang dapat bagian forensik. Baik, izin share screen ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, terima kasih kepada para panitia, terima kasih kepada moderator, terima kasih untuk teman-teman semua telah meluangkan waktu untuk kita belajar sama-sama untuk penulisan resep pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya coba pada tes semangatnya dulu coba. Mana yang lainnya? Angkatan berapa ini? 2022 ya? Angkatan 2022 coba di unmute dulu, kita keluarin suara. Hadir kayak gitu. Ayo buat angkatan 2022, nggak usah malu-malu. Iya, kita nanti semuanya bakal jadi dokter dan bakal jadi teman sejawat. Amin. Oke, mungkin langsung aja ya ke materi ya. Udah kayaknya udah nggak sabar ini teman-teman. Baiklah, langsung saja ke materi. Di sini kakak Rika, panggil aja Rika ya, atau Kak Rika, itu akan membacakan yaitu mengenai penulisan resep. Nah, baiklah, ini untuk ini dari request dari panitianya itu untuk membahas tentang definisi resep dan pentingnya memahami resep, kemudian resep rasional dan peresepan irasional, kemudian langkah-langkah dan teknik penulisan resep, kemudian kaidah-kaidah penulisan resep, kemudian penulisan nama, jumlah, dosis, dan BSO obat, kemudian penulisan aturan pemakaian, daftar singkatan penulisan resep dan simbol angka Romawi dalam penulisan resep, kemudian tanda-tanda pada resep, kemudian contoh penulisan resep berdasarkan BSO, kemudian ada soal kuis dan pembahasan. Nah, terakhir ini bakal ada soal kuis dan pembahasan. Nah, diharapkan teman-teman semua dengan cermat dan dengan penuh perhatian untuk mendengarkan materi dari kakak yang insya Allah ini materinya akan bermanfaat untuk kedepannya. Baik, lanjut langsung untuk yang pertama itu definisi dari resep obat. Nah, jadi
resep adalah suatu permintaan tertulis dari dokter gigi atau dokter hewan kepada apoteker untuk membuat obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkannya kepada pasien. Jadi akhir dari kita semua yang nanti bakal jadi dokter itu akhir-akhirnya bakal nulis resep. Nah, makanya di sini sangat bagus nih dari panitia untuk kita sama-sama belajar bagaimana caranya untuk menulis resep. Yang untuk nulis resep sendiri itu yang boleh itu yaitu dokter, kemudian dokter gigi atau dokter hewan yang boleh untuk menulis resep. Nah, selanjutnya dia ada dua, ada obat rasional dan ada obat irasional. Ini kakak ambil dari Kemenkes 2018 yang mana obat rasional itu terdiri dari yang pertama itu tempat diagnosis nih. Makanya kita belajar kalau di kedokteran itu kan prosesnya lama untuk jadi dokter. Ada preklinik dan ada klinik yaitu koas nanti. Nah, dari preklinik tadi kita disuguhin banyak materi mulai dari kayak ada fisiologis, patologis dan lain-lain. Kemudian di klinik nanti kita langsung ketemu pasiennya untuk mengaplikasikan kayak mana yang ada di preklinik. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk biar kita itu kalau ada penyakit itu kita tepat diagnosisnya, kemudian tepat indikasi penyakitnya, kemudian setelah itu nanti kita buat resep, kan ujung-ujungnya dokter itu ngasih obat kan, ngasih obat, kemudian sebelum ngasih obat pasti disuruh dulu nulis resep kayak gitu. Terus untuk tepat memilih obat, kemudian tepat dosis, kemudian tempat penilaian kondisi pasien, kemudian waspada terhadap efek sampingnya, kemudian dia juga efektif, aman, mutu terjamin, harga terjangkau, dan tersedia setiap saat, kemudian tepat untuk tindak lanjutnya apabila ada efek samping atau sesuatu yang tidak diharapkan, itu kita tahu nih tindak lanjut dari pasien itu apa, kemudian tepat dispensing atau penyerahan obat. Nah, sedangkan obat yang irasional itu yaitu obat yang kurang atau lebih dari indikator resep obat yang rasional yang telah Rika sebutin tadi. Nah, selanjutnya, kenapa sih Kak penting untuk memahami resep obat itu? Nah, jadi kenapa penting? Karena resep itu merupakan perwujudan akhir dari kompetensi, pengetahuan, dan keahlian dokter dalam menerapkan pengetahuannya dalam bidang farmakologi dan terapi. Tentu, misal ada pasien datang dengan keluhan nyeri ulu hati, yang sudah diderita 3 hari yang lalu, nyerinya itu seperti ditusuk-tusuk, kemudian menjalar ke punggung. Nah, tentu kita sebagai dokter itu kita awalnya kita ini dulu anamnesis, terus pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, baru kita diagnosis. Kalau udah kita diagnosis, ujung-ujungnya kita tulis resep untuk ngasih obat resep. Nah, makanya penulisan resep ini sangat penting untuk kita, khususnya sebagai dokter. Nah, kemudian untuk kaidah-kaidah penulisan resep itu sendiri, itu ada beberapa kaidah-kaidah. Yang pertama, itu lakukan recording pada status pasien. Jadi biasanya, apalagi di rumah sakit, itu ada yang namanya rekam medis. Nah, rekam medis itu tuh berguna untuk kita. Kalau misal ada apa-apa sama pasiennya, misal kan kita nggak tahu juga tubuh dari pasiennya. Misal dia itu ternyata alergi antibiotik, tapi dia nggak ngomong. Kita udah nanya ada alergi nggak Bu, terus dia bilang nggak ada alergi. Terus ternyata dia ada alergi, terus kita kasih antibiotik, ternyata dia datang lagi. Nah, terus kita udah lakukan di rekam medis nih, saya udah diagnosisnya udah benar. Nanti itu bisa pembelaan kita kalau misal pasiennya menuntut dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, itu angka dosis itu tidak ditulis sebagai perhitungan desimal. Kemudian yang ketiga, jumlah obat yang diterima pasien ditulis dengan angka Romawi. Kemudian yang keempat, itu nama obat ditulis dengan jelas. Kemudian yang kelima, itu dokter telah punya pengalaman dengan obat yang ditulis dalam resep. Kemudian yang keenam, itu obat sama dengan nama dagang dan berbeda, dimungkinkan bioavailabilitasnya beda. Nanti ini penjelasannya waktu kita nulis resep, nanti bakal tahu, oh ternyata gini-gini. Terus yang ketujuh, harus hati-hati bila akan memberikan beberapa obat secara bersamaan dan pastikan tidak ada inkompatibilitas atau interaksi yang merugikan. Kemudian yang ke-8,
dosis diperhitungkan dengan cepat. Kemudian yang ke-9, dosis disesuaikan dengan kondisi organ. Misal pasien A datang dengan nyeri ulu hati, kita mendiagnosisnya berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjang. Kita diagnosisnya, oh ini nih STEMI atau ST elevasi miokard infark. Nah, terus pasien A dan pasien B itu sama-sama diagnosisnya STEMI. Nah, tapi dosisnya beda antara pasien A dengan pasien B. Nah, kenapa? Karena misal di pasien A ternyata dia udah ada sakit organ, misal dia udah ada sakit jantung, misal dia didiagnosis juga dengan AKI atau akut kidney injury. Nah, itu berbeda dengan pasien yang satunya lagi yang dia pure emang sakit jantung aja tanpa sakit organ yang lainnya kayak gitu. Nah, tentu untuk kita tahu dosis-dosisnya dan lain-lainnya, kita belajar terus, makanya ada preklinik nanti. Di tahap kalian preklinik inilah belajar yang benar-benar biar nanti tahu dosis-dosisnya, kemudian obat-obatnya yang akan diberikan kepada pasien. Nah, kemudian yang ke-10, terapi dengan obat atau narkotika itu diberikan hanya untuk indikasi yang jelas. Jadi, kalau untuk ada beberapa obat-obat yang tertentu, seperti obat narkotika, kayak misal obat diazepam atau golongan-golongan narkotika yang lainnya, itu ada indikasi-indikasi tertentu untuk diberikan, nggak bisa asal diberikan. Gitu. Terus yang ke-11 itu ketentuan tentang obat ditulis dengan jelas. Kemudian yang ke-12 itu hindari pemberian obat terlalu banyak. Kemudian yang ke-13 hindari pemberian obat dalam jangka waktu yang lama. Kemudian edukasi pasien untuk cara penggunaan obat khusus atau tuliskan dalam kertas yang terpisah dengan resep obat. Kemudian ingatkan kemungkinan yang berbahaya apabila pasien minum obat yang lain. Udah belum kalian belajar tentang, kan ada farmakologi itu ada farmakokinetik dan ada farmakodinamik. Kayak misal obat itu masuk, dia itu absorpsinya itu gimana, kemudian dia absorpsinya itu di mana, kemudian ekskresinya itu kayak mana, itu nanti bakal belajar. Mungkin kakak-kakak yang tahun rombongan asri udah diajarin belum yang farmakokinetik dan farmakodinamik obat? Kakak-kakak yang sudah apa belum? Farmakologi obat. Sudah diajarkan, Kak. Sudah ya? Itu di semester berapa? Kalau untuk farmakokinetik seperti itu mulai semester 3 awal, Kak. Semester 3. Oh, ini adik-adik ini 2020 berarti baru semester 2022 berarti semester 2 ya? Iya. Oke. Udah tenang aja, ntar pasti kalian bakalan diajarin. Ini penulisan resep Rika buat juga materinya nggak begitu dalam-dalam banget. Ini masih yang dasar-dasar, soalnya kan kalian masih baru banget kan 2022. Itu nanti kalau misalnya ada yang ditanyain langsung tanya aja, raise hand atau bilang ke moderator atau langsung unmute boleh. Terus itu tadi kaidah-kaidah penulisan resep. Nah, kita masuk nih yang paling inti, yaitu langkah penulisan resep. Nah, langkah penulisan resep itu, dia itu yang pertama itu ada inscriptio, kemudian yang kedua itu ada superscriptio atau invocatio, kemudian yang ketiga itu ada prescriptio, kemudian yang keempat ada signatura, kemudian yang kelima ada subscriptio, kemudian yang keenam itu ada pro. Nah, ini hampir sama kan? Ujungnya tio-tio semua. Kita masuk ke ini. Apa sih inscriptio, prescriptio nih ini. Jadi kalau di resep itu tuh ada identitas dokter atau identitas tempat praktek kan. Terus ada tanggal dan tempatnya, kemudian ada kemudian ada preskriptio obatnya, kemudian sediaannya, kemudian dosisnya, dan juga ada signatura, kemudian ada subscriptio. Subscriptio itu berupa paraf dokter, kemudian terakhir tuh ada pro, yaitu identitas pasien. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya tentang ini. Ini dipantengin dulu, bener-bener mantep. Kalau resep itu terdiri dari, jadi resep itu sebuah kertas yang isi-isinya tuh tentang kayak gini, harus ada 6 komponen ini.
ialah yang pertama tadi inscriptio, ada invocatio atau superscriptio, kemudian ada prescriptio, kemudian ada signatura, superiutio, dan pro. Oke, udah dipantengin semua teman-teman. Ntar kita masuk ke masing-masing bagian, apa itu inscriptio, apa itu invocatio atau superscriptio, apa itu prescriptio, apa itu signatura, apa itu superscriptio, dan apa itu pro. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke satu-satu bagian. Yang pertama kita bahas dulu mengenai inscriptio. Apa sih inscriptio? Jadi inscriptio itu yang di bagian atas, paling atas dari resep. Itu biasanya ada klinik tempat dokternya, kemudian ada SIP-nya, kemudian ada alamatnya, kemudian dan juga ada tempat dan tanggal ketika memberikan resep itu. Atau kalau misal kita pakai klinik, berarti dia ada nama kliniknya, kemudian ada SIP-nya atau nomor dari kliniknya, kemudian ada tempat kliniknya di mana, misalnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 109, kemudian dan juga kalau kita di klinik, kita harus cantumkan nama dokter yang memberi obat di klinik tersebut. Nah, ini contohnya Dokter Eliza Mutia, spesialis anak. Nih, ini juga, ini untuk dokter hewan sama juga, pada intinya kalau misal di resep, di bagian paling atas, namanya itu inscriptio. Nih, ini contohnya rumah sakit nih, di nama rumah sakitnya, kemudian nama alamat rumah sakitnya, kemudian tanggalnya, dan dokter yang memberikan resep tersebut. Nah, jadi inscriptio itu merupakan nama dokter atau klinik, kemudian nomor surat izin praktek, kemudian dan juga alamat praktek. Terus kalau misal ada nomor teleponnya, dicantumkan juga nomor teleponnya. Ini teman-teman udah nggak begitu asing ya, kalau misal di resep pasti ada kayak gini. Kalau yang benar-benar resep resmi, kalau misalkan ke rumah sakit atau kalian ke klinik-klinik, resepnya kayak gini. Kemudian dan juga jangan lupa tempat dan tanggalnya dibuat di sini. Oke, itu yang bagian pertama, itu inscriptio. Terus lanjut yang di bagian kedua, tadi penulisan resep itu ada 6 bagian tadi kan, ini kita bahas yang pertama yaitu inscriptio. Terus yang kedua itu ada superscriptio atau invocatio. Nah, jadi superscriptio atau invocatio itu terdiri dari R. Nah, R itu apa sih Kak? R itu nama lainnya itu recipe, atau yang tadi ada invocation atau invocatio, itu artinya itu ambillah. Kalau setiap resep itu kita wajib nulis adanya R. Tapi biasanya kalau misal kalian di rumah sakit atau di klinik itu udah ada format di dalam resepnya itu ada depannya itu R. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada bagian prescriptio. Bagian prescriptio itu bagian yang setelah R tadi, yang ini. Misal ini paracetamol tablet 500 mg, nomor 10. Ini yang namanya prescriptio. Terus kalau yang ini S3DD tab 1 itu bukan prescriptio, itu namanya beda lagi, bukan prescriptio. Jadi kalau yang prescriptio itu cuma yang di bagian atas ini. Yang paracetamol tablet 500 mg nomor 10. Atau ini juga bisa nih, bisa ketoprofen sus 100 mg nomor 3. Itu yang dinamain prescriptio. Jadi setelah ada tanda R, itu ada nama obatnya. Obatnya nanti jelasin. Makanya dia ada nama obatnya. Obat itu kan ada 2, ada obat generik dan ada obat dagang. Nah, selain ada nama obatnya, terus dia juga ada bentuk sediaannya. Ini bentuk sediaannya itu tablet. Jadi bentuk-bentuk sediaan itu dia tuh ada banyak. Ada tablet, ada kapsul, ada pulvis, kemudian ada berupa sirup, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, selain dari bentuk sediaannya, kemudian ini ada juga wadah obat atau tempat penyimpanan. Kalau tablet itu ditulis tablet aja, tapi kalau misal yang sirup itu kan bakal kita tulis sirup, SYR kayak gitu.
Terus ada jumlah obat atau dosis obat. Nah, kalau ini jumlah obat atau dosis obatnya itu ini nomor 10 ini. Berarti dia sebanyak 10. Jadi ambillah, R tadi kan artinya ambillah. Jadi ambillah obat paracetamol tablet dengan sediaannya 500 mg nomor 10, jumlahnya 10. Jadi no ini itu artinya jumlah. Kayak gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu nama obat nih. Tadi udah agak dijelasin. Tadi ada nama obat itu dia itu ada nama obat generik dan juga ada nama obat dagang. Nah, misal ini nih, kayak misal ini Sanmol, nama obat dagangnya itu Sanmol. Isinya nama generiknya itu paracetamol. Itu. Misal ini obat nama dagangnya Ozen. Terus isinya itu obat cetirizine. Terus misal ini nama dagangnya Milosec, terus nama generiknya omeprazol. Ini obat untuk lambung. Kemudian seperti ini juga kayak gitu. Jadi yang biasanya ditulis di resep itu nama generiknya. Yang kayak tadi paracetamol kayak gitu. Soalnya kan bisa nih, misal kita mau minta obat atau ini aja obat cetirizine. Cetirizine itu kalau kan cetirizine itu kan nama dagangnya bukan cuma Ozen, ada banyak lagi. Jadi kita pakainya nama generik bukan nama dagang kayak gitu. Kayak ini juga nih dexamethasone kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada bentuk sediaan obat atau BSO. Bentuk sediaan obat itu dia itu ada banyak, ada bentuk sediaan padat. Bentuk sediaan obat padat itu ada lagi, dibagi lagi, ada yang berupa serbuk atau pulvis, kemudian ada yang kapsul atau ditulisnya cap, kemudian ada yang tablet atau tab, ditulis dalam resepnya itu tab, kemudian ada juga bentuk sediaan obat semi padat. Nah, yang semi padat itu bisa berupa salep, kemudian krim, kemudian jelly, kemudian ada juga obat yang bentuk sediaannya cair, berupa solusio, kemudian sirup, kemudian suspensi, dan ada juga emulsi. Kemudian ada bentuk yang berupa parenteral. Nah, parenteral itu biasanya yang diinjeksi atau disuntik. Biasanya kalau misal kita datang ke IGD kan untuk penanganan awal biar cepat untuk terapinya, kalau misal tablet itu kan nanti dia bakalan ada farmakokinetik dan farmakodinamiknya kan kalau misal lewat oral. Makanya biasanya kalau misal untuk kasus-kasus gawat kita langsung ke parenteral, langsung di IV line, langsung lewat infus gitu biar obatnya itu langsung ke distribusi ke tempat targetnya. Misal kejang-kejang langsung dikasih obat untuk kejang, langsung dikasih diazepam, itu disuntik dulu, dipakai parenteral atau IV. Kemudian selanjutnya ada bentuk sediaan berupa spray atau inhalasi atau aerosol. Nah, ini biasanya obat-obat kayak misal obat asma. Nih, obat asma kan biasanya pakai langsung dihirup gitu kan. Nah, itu kenapa pakai itu? Karena biar langsung cepat menangani dari asma. Jadi asma itu kan ada bermasalah di bronkusnya kan, spasme dari bronkusnya itu. Nah, makanya dia langsung pakai obat ke yang spray atau aerosol. BTW bentar ya, kita buka ini dulu. Oke, lanjut. Kemudian ada itu bentuk-bentuk kesediaan. Kemudian ada bentuk kesediaan lain, itu berupa produk biologi seperti vaksin dan imunisasi. Nah, sudah lanjut dari bentuk kesediaan, kemudian lanjut ke wadah atau bentuk penyimpanannya. Jadi untuk wadah atau bentuk penyimpanannya, itu biasanya lihat di pedoman
itu ada namanya pedoman formularium nasional. Nah, biasanya di formularium nasional itu ada bentuk dan sediaannya. Nah, misal obat fentanyl itu ada bentuk injeksi, yaitu 0,05 mg per mili, itu bisa diberikan IV atau bisa diberikan IM, intramuskular. Kemudian ada juga bentuk berupa patch. Kemudian ada juga seperti obat hidromorfon itu dalam sediaan tablet, kemudian dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya itu ada jumlah obat atau dosis obat. Nah, jadi jumlah obat dan dosis obat ini nggak bisa sembarangan. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi dosis obat. Yang pertama itu ada faktor obatnya itu sendiri seperti sifat fisika obatnya itu, sifat kimianya, kemudian dan juga toksisitas dari obatnya itu. Kemudian ada juga faktor cara pemberian obat kepada pasien. Kayak yang tadi kan ada obat yang diberikan oral, parenteral, kemudian atau dari rektal, dari dubur, kemudian itu tentu dosis dan jumlah obatnya itu nggak bisa disamain dari masing-masing. Kayak misal parenteral kan dia langsung ke IV, jadi tentu nggak bisa kita langsung nge-injek obatnya itu langsung ke dosis yang besar karena takutnya terjadi toksisitas obat atau terjadi efek samping yang merugikan, yang harusnya kita mau efek sampingnya itu untuk menurunkan dari kejang-kejang, malah dia jadi toksik, jadi yang lainnya kayak gitu. Jadi kita harus sesuai dengan disesuaikan. Kayak misal pasien gawat darurat, oh berarti dia perlu parenteral, perlu cepat. Atau kalau misal pasien dia pulang ke rumah kan, itu bisa kita kasih obat tablet atau sirup atau kapsul kayak gitu. Nah, kemudian ada juga berdasarkan faktor penderita, itu misalnya umur, kemudian berat badan, kemudian jenis kelamin, kemudian ras, sensitivitas individual, dan keadaan patologisnya. Nah, kemudian tentu beda, misal dosis untuk anak-anak dan dosis dewasa itu beda, nggak bisa disamain. Kayak gitu. Nah, ini contohnya, ini dosis obat untuk dewasa, kayak misal nanti kalian belajar di blok-blok selanjutnya. Kemudian untuk anak-anak juga ada dosis-dosisnya, dan anak-anak itu untuk mengukur dosisnya agak lumayan ribet. Itu ada berdasarkan, kita bisa berbagai cara untuk menentukan dosis yang tepat untuk anak. Terserah mau milih cara yang mana. Ini ada 4 cara. Yang pertama ada berdasarkan umur dengan orang dewasa. Kemudian yang kedua itu bisa berdasarkan perbandingan dari berat badan. Kemudian yang ketiga itu bisa menurut ukuran tubuh miligram per kilogram berat badan. Kemudian bisa juga menurut luas permukaan tubuh atau PLT. Ini untuk anak ini ada rumus-rumusnya. Khusus untuk anak ini ada rumus-rumusnya. Ini tadi ada yang tadi perbandingan menurut umur dengan dewasa. Ini ada rumus dari Young, yaitu untuk anak biasa, misal untuk anak kurang dari 8 tahun itu dengan rumus N per N plus 12 dikali dengan dosis maksimum dewasa. N itu umur dalam tahun. Kemudian ada juga rumus Billing, kemudian ada rumus Fried. Banyak rumus-rumusnya. Ini dari rumus-rumus ini nanti kita masukin ke dalam rumus-rumus ini. Nanti didapatkan dosis yang sesuai untuk anak. Kemudian ada juga kita hitung rumus berdasarkan perbandingan berat badan. Nah, itu ada rumus Clark, di mana berat badan anak dalam kilogram per 150 atau berat badan anak dalam pound per 68 dikali dengan dosis maksimal dewasa. Kemudian ada juga kita menentukan dosis anak menurut ukuran tubuh miligram per kilogram berat badan. Itu misalnya udah ada ketentuan kayak gitu. Nah, kalau misal amoxicillin untuk anak kurang dari 20 mg, itu berarti sama dengan 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan per hari.
Kemudian ada juga rumus menurut luas permukaan tubuh atau LPT atau BMR, tapi ini jarang banget. Yang paling sering itu rumus yang kayak gini, ada ketetapannya. Misal kayak ini tadi amoxicillin itu dosisnya untuk anak-anak itu 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan per hari. Nanti biasanya ya Kak, kakak-kakak yang udah tahun senior-senior pasti setiap materi itu biasanya langsung ada tata laksana dan ada dosis obatnya kan dari dokternya. Dosis obatnya ini dosisnya misal 0,5 kg per berat badan kayak gitu. Teman-teman jangan pusing untuk sekarang, masih di semester awal, perlahan-lahan nanti juga bakal tahu, bakal oh kayak gini ternyata, oh kalau obat ini dosisnya harusnya diberikan segini, kalau obat ini dosisnya harus diberikan segini gitu. Kalau semester 1 tuh masih belajar ini ya, anatomi gitu nggak? Fisiologi udah dapat belum semester 1 ya? Sudah dapat, Kak. Sudah dapat ya sekarang? Sudah. Oke. Nanti perlahan-lahan. Nanti kalian belajar tentang patologi, nanti belajar tentang misal sakit pada anak, sakit asma obatnya ini dan dosisnya ini kayak gitu. Nah, kemudian itu untuk bagian yang ketiga. Jadi tadi ada 3 bagian yang sudah dijelasin, kan tadi totalnya ada 6 bagian kan. Nah, bagian yang pertama itu tadi ada inscriptio, kemudian bagian yang kedua itu ada superscriptio atau invocatio, kemudian yang ketiga itu ada prescriptio. Kemudian kita masuk yang keempat. Nah, yang keempat ini ada yang namanya signatura. Nah, signatura itu apa Kak? Nah, ini signatura. Ini ada misal S3DD, tab 1, kemudian ini S1DD, 1 kayak gitu. Ini signatura. Kalau yang ini tadi, yang paracetamol tab 500 mg, itu apa tadi namanya? Prescriptio. Ini prescriptio. Kalau yang ini namanya signatura. Namanya juga signatura, berarti depannya itu depannya itu ada S. Nah, signa itu artinya tandailah. Kemudian terdiri dari, ini kan ada S3DD, S3 berarti tandailah 3 itu frekuensi obatnya, berarti 3 kali. Kemudian ada frekuensi obat, kemudian ada DD, ini dibacanya DD atau singkatan dari DDE, artinya dalam sehari. Berarti S3DD berarti tandailah 3 kali sehari kayak gitu berarti. Kalau misal S1DD berarti tandailah 1 kali sehari kayak gitu. Nah, kemudian selain ada DD-nya ini, kemudian ada takaran atau dosis obatnya. Ini berarti tab 1 itu berarti tablet 1, berarti diminum 3 kali sehari, setiap minumnya itu 1 tablet kayak gitu. Oke, udah paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sini. Atau lanjut dulu Kak? Atau kayak mana Kak? Nanti kan terakhir ada contoh soal dan kuis. Kayak mana? Dilanjutin atau kayak mana Kak? Lanjut dulu aja Kak. Oke, lanjut dulu ya. Nih, terus selanjutnya nih, ini untuk nama-namanya kayak misal AC. Nanti kan di obat itu kan banyak nama-nama ilmiah. Kalau misal kalian pernah lihat resep obat itu pasti banyak nama-nama ilmiah, kayak misal nih yang paling sering ini kakak biruin ini karena paling sering digunain, kayak misal AC. AC itu artinya antekonam, artinya sebelum makan. Kemudian ada CTH. CTH itu artinya cochlear tea, yang artinya sendok teh. Nah, sendok teh di sini sama dengan 5 cc. Kemudian ini tadi DD, artinya DDE, artinya kali sehari. Kemudian ada GTT atau gute, itu artinya tetes. Kemudian ada injek atau injeksio atau injeksi, itu yang biasanya langsung diinfus tuh. Nah, kalau infus itu nama lainnya itu injeksi. Itu injeksi. Kemudian ada MF, itu ada atau nama lainnya itu miskevak, artinya campur dan buatlah. Kemudian ada MFLA, ini juga agak sering sih, atau miskevak Lech Arts, artinya campur dan buatlah menurut sebenarnya.
Kemudian ada lagi PC, nah atau pos K6 sesudah makan. Jadi yang tadi AC itu sebelum makan, kemudian ada PC itu sesudah makan. Kan biasanya kalau misal kayak di resep-resep itu kan enggak ke resep sih. Misal obat minumlah obat ini sesudah makan, minumlah obat ini sebelum makan. Nah, itu biasanya ada di resepnya, itu dicantumkan juga. Kemudian ada PRN atau Prorenata kalau perlu, misalnya kayak obat paracetamol. Jadi kalau obat paracetamol itu nggak harus diminum terus. Jadi kalau paracetamol itu pakai PRN atau kalau perlu, kalau misal badannya panas itu kita pakai PRN kalau perlu, kalau badannya panas saja, maksudnya kayak gitu. Nah, kemudian ada pulv atau pulveres, serbuk terbagi atau puyer, atau bisa juga pulvis atau serbuk. Kemudian yang tadi ini ada resipe atau ambilah, dan ada signa atau tandailah. Gitu. Ini yang sering-sering ya. Ini dipantengin lagi nih, nanti kita bisa ada contoh soal dan ada pembahasannya. Nih, kemudian tadi udah 4 bagian. Kemudian yang bagian kelima itu namanya subscriptio. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas tentang resipe, kemudian tentang obat, kemudian sediaannya, dan juga dosisnya, kemudian ada signatura juga, kemudian selanjutnya ada subscriptio. Nah, subscriptio itu berarti yang ininya, yang paraf dokternya. Nah, ini namanya subscriptio. Jadi setiap obat itu, setiap resep itu pasti ada paraf dokternya. Ini berupa garis dan paraf dokter. Gitu. Nah, lanjut. Ini udah 5. Kemudian yang terakhir itu ada namanya pro. Nah, pro itu, ini yang terakhir, pro. Berupa ada namanya, kemudian umurnya, dan juga ada alamatnya. Nah, ini penting. Soalnya ada kan kasus-kasus yang kayak resep ini yang harusnya dikasihin ke pasien A, ternyata dikasihin ke pasien B. Nah, salah satunya itu bisa karena mungkin lupa menuliskan nama pasiennya, lupa menuliskan bagian pro ini, yang padahal penting untuk kita tuliskan, untuk namanya, umurnya, dan alamatnya. Bahkan kalau di rumah sakit itu biasanya kadang ditulis juga kan, misal AN berarti anak Kusuma, umurnya 8 tahun. Kalau misal dia udah nikah itu ada Tuan TN kayak gitu, biar kita nggak salah. Kayak misal kita tulis ini aja, kita tulis Kusuma, terus kita tulis alamatnya aja. Itu kan Kusuma itu apakah dia itu Kusuma berupa bapak-bapak, yang namanya Kusuma itu nggak tahu kan kita bapak-bapak atau anak-anak atau apa-apa. Nah, biasanya ditambah juga dengan AN atau TN atau NY, nyonya gitu-gitu, dan juga umur. Nah, apalagi pasiennya itu anak-anak. Nah, anak-anak itu penting umurnya ditulis, karena yang kayak tadi udah dijelasin sebelumnya kan, kalau anak-anak itu kan banyak untuk ngatur resepnya itu kita perlu dosisnya dengan rumus-rumus yang tadi dan lain-lain gitu. Nih, ini pro itu berupa identitas pasien. Nah, sudah kita habis. Jadi kita review sedikit dari tadi teman-teman. Jadi di resep tadi ada 6 bagian. Jadi yang pertama itu berupa inscriptio. Inscriptio itu berupa nama dokter, kemudian atau nama klinik, kemudian ada SIP-nya, kemudian ada alamatnya, kemudian ada juga tanggalnya, tanggal dan tempat penulisan resep itu. Kalau di klinik ada nama dokter yang ngasih resep tersebut. Kemudian yang bagian kedua itu ada yang namanya apa tadi? Superscriptio. Jadi superscriptio atau invocatio. Jadi superscriptio itu dia itu terdiri dari nama R atau resipe atau ambilah. Kemudian untuk yang ketiga itu ada prescriptio. Nah, prescriptio tadi contohnya yang kayak paracetamol, tab 500 mg, kemudian nomor 10. Nah, itu namanya prescriptio yang terdiri dari ada nama obat, kemudian bentuk kesediaan obat, dan jumlah obatnya itu. Kemudian yang keempat itu ada signatura, yang contohnya itu tadi ada S3DD,
kemudian S1DD, kemudian S2DD, kayak gitu. Nah, terus yang kelima itu ada superkriptio. Superkriptio itu terdiri dari paraf dokter. Kemudian untuk yang keenam itu terakhir itu ada pro atau identitas pasien. Nah, sampai sini sebelum kita masuk ke soal dan pembahasannya, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kita diskusi. Dan juga perlu di-note kalau ini pasti adik-adik yang 2022 mikirnya, ih berarti susah bangetnya, kita harus ngapalin sediaannya, kita harus ngapalin dosisnya, kita harus tahu farmakokinetik dan farmakodinamik obatnya, terus kita harus tahu efek samping obatnya, dan lain-lain. Nah, jangan takut teman-teman, karena nggak apa-apa, nanti seiring berjalannya waktu itu nanti dipelajarin semua. Kayak kakak-kakak kalian kan udah belajar tuh tentang farmakodinamik dan farmakokinetik dan dosis, dan biasanya kalau materi dari dokter-dokter itu biasanya dia langsung dikasih tata laksananya obat misal antibiotik amoksisilin itu kalau untuk dewasa itu dosisnya sekian-sekian, untuk anak-anak dosisnya sekian-sekian kayak gitu. Jadi perlahan-lahan nanti juga bakal dapat materinya. Ini cara penulisan resep yang paling dasar sekali. Oke, ada yang mau ditanyain dulu teman-teman sebelum kita masuk ke soal dan pembahasannya? Baik Kak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pemaparan materi yang sangat menarik. Nah, untuk agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman nih yang masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dapat menyampaikannya secara langsung dengan cara raise hand, atau kalau tidak bisa mengetik di kolom chat. Yuk yang mau tanya. Terlalu cepet nggak Rika ngasih materinya, atau mau diulang? Kita ulang bareng-bareng kalau mau diulang. Gimana teman-teman? Aman Kak. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan dari Bang Zainul Habibi. Izin bertanya Kak, untuk penulisan superskripsio tadi, resepnya kadang ada yang nulisnya satu, ada juga yang nulisnya lebih dari satu Kak. Jadi simbol resep yang digunakan persediaan obat atau satu aja Kak untuk satu resep? Oke, bagus pertanyaannya ini. Oke, jadi untuk superskriptio yang tadi tanda R tadi ya. Tanda R tadi kan ada yang biasanya dokter ada yang cuma satu nulisnya, ada yang banyak. Nah, biasanya itu tuh harusnya per obat. Misal kayak ada obat yang kalian tahu obat apa? Paracetamol atau amoksisilin kan. Nah, biasanya itu tuh harus beda, kayak misal R paracetamol, terus R paracetamol tab bla 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 S3DD terus paraf, nanti R lagi amoksisilin dan lain-lain. Nah, tapi biasanya dokter-dokter kalau mau cepet atau pengen mudah, karena dia misal perintahnya itu sama, yang bawahnya S-nya itu sama, dia langsung nulis R di atas, terus nanti misal R di atas terus tulis paracetamol tab bla 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 nomor bla bla, terus nanti di bawahnya amoksisilin tab berapa bla kayak gitu, terus nanti baru perintahnya di bawahnya itu S3DD atau kayak gitu, karena perintahnya itu sama, biasanya ditulis satu kali atau dua kali, itu tergantung dokter masing-masing, tapi sebenarnya itu tuh ditulis satu-satu kayak gitu. Nah, tapi mungkin pengen cepat, atau mungkin karena ini perintahnya tuh sama, dia sama-sama diminum 3 kali sehari berupa 1 kapsul, jadi nulisnya satu aja kayak gitu. Ngerti nggak? Gimana ya ngejelasinnya? Ngerti nggak? Iya, paham Kak. Jadi boleh keduanya ya Kak? Boleh setiap resep itu ditulis, atau boleh satu aja dalam satu resep full itu? Iya. Untuk penanya, apakah pertanyaan sudah terjawab? Ya, sepertinya sudah terjawab. Nah, untuk teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Nih, kayaknya ada lagi nih.
lewat chat. Izin membacakan ya, Kak. Izin bertanya, Kak. Seringnya tulisan dokter dalam penulisan resep itu kurang jelas. Apakah ada kegunaannya tersendiri, Kak, dalam hal itu? Nah, ini yang kayak ditulis apa kata Dokter Onas tadi kan. Kalian kalau tulisannya terlalu cantik, cobalah dibenahi yang sesuai dengan kaidah. Jadi harusnya kan sering tuh dokter kalau mau misal cepet-cepet kan dia nulisnya nulis resepnya tuh cepet. Harusnya kaidahnya dia harus nulisnya itu dengan cepet, bisa dibaca biar nggak salah dosisnya. Yang tadi ada tepat obat, tepat dosis dan lain-lain, harusnya ditulis dengan jelas. Tulisannya harus jelas dibaca kayak gitu harusnya. Tapi kan coba kalian aja, coba kakak tingkatnya ini kalau udah semester akhir ngerasa nggak tulisan kalian tambah cantik? Karena kita OSCE nulisnya cepet, terus OSPE nulisnya cepet, ya kan? Jadi tulisannya agak cantik kayak gitu kan. Tapi harusnya tulisannya itu yang bagus, yang bisa dibaca, biar itu tadi, biar sesuai dengan tepat obat, tepat diagnosis, dan lain-lain itu, kayak gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak. Apakah jawabannya, kepada penanya, apakah jawabannya sudah cukup? Kayak mana? Ada lagi nggak? Sepertinya sudah cukup. Iya, ini ada yang raise hand dari Julianto. Silahkan dapat unmute. Baik, terima kasih kepada materi Kak Rika Rahman Nuraisa dan juga moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya hari ini. Saya izin Kak memperkenalkan diri. Saya Julianto Radok Samuta Galung dari PSPD 2022. Maaf sebelumnya Kak, nggak bisa pakai background karena kebetulan Wi-Fi mati, jadi laptopnya nggak bisa connect ke pakai data. Oke, izin bertanya Kak. Seperti tadi yang dikatakan Dr. Budi Justitia, itu kan mengatakan amoksisilin saja ada 200 lebih jenis amoksisilin, Kak. Untuk penulisan di resep, apakah kita hanya menuliskan misalnya amoksisilin tablet 500 gram, nomor 3, ataukah kita bisa menuliskan tambahannya seperti amoksisilin, bla bla bla, 500 gram, tablet, nomor 3 gitu. Atau memang amoksisilinnya diubah karena dia mereknya lain, jenis obatnya yang lain, tapi penulisannya tetap nama lain gitu, bukan amoksisilin, atau memang cuma amoksisilinnya aja gitu, Kak? Boleh. Jadi kan sebenarnya kalau resep obat dan obat itu kan sebuah seni dalam bidang kedokteran. Kita kayak misal tadi contohnya amoksisilin. Jadi amoksisilin itu ada banyak sediaan, mungkin juga ada banyak merek dan lain-lain kayak gitu juga kan. Itu bisa ditambahin di sampingnya, misal amoksisilin buka kurung apa nama dagangnya itu boleh, terus baru ditulis tab bla 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 nomor gitu, kayak gitu boleh juga kayak gitu. Soalnya tadi itu benar kata Dokter Budi tadi, banyak juga kan, atau biasanya kalau dokter-dokter ini kan kita kadang ada juga ada pihak farmakologi yang kayak endorse kayak gitu. Nah, tapi kita tahu kalau obat ini bagus, makanya kita nanti kita buat di sampingnya. Tapi biasanya kalau misalnya kita udah kerja di suatu instansi dan instansi itu udah apal, nggak perlu lagi dibuat kayak gitu. Tapi kalau misalnya baru-baru boleh juga dibuat kayak gitu di sampingnya, di nama generiknya, terus di sampingnya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kita langsung ke nama dagang tanpa nama generik, kan kita nggak tahu juga tulisan kita tuh bisa dibaca dengan baik dan benar atau enggak sama pihak apotiknya kayak gitu. Udah paham belum Julianto? Baik, Kak, paham. Terima kasih, Kak. Oke. Siap. Nah, selanjutnya apakah ada yang bertanya?
Kayak tanya-tanya yang belum ngerti, suka kali. Kita diskusi. Nanti kalau kalian di koas, sering banget nih diskusi kayak gini. Misal ada pasien datang ke IGD, terus dokter IGD tuh ngasih obat A, sedangkan kita tahu kalau misal obat A itu tuh bla 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 kayak gitu. Ntar kita diskusi sama dokternya, dokter IGD, dok, kenapa dikasih obat ini, kayak gitu. Ntar dokternya banyak macam-macamnya. Salah satu juga kalau misalnya kita di praktek atau kita di rumah sakit itu kita harus tahu yang ada di rumah sakit itu tuh obat apa kayak gitu. Dan misal kan sekarang BPJS itu kan yang diklaim sama BPJS tuh obat apa kayak gitu. Kecuali kalau misal dia mau pakai mandiri beli sendiri itu bisa kita tuliskan resep yang lain gitu-gitu. Jadi kalau pernah nggak dibilang sama dokter, konsulen kita atau spesialis kita, jadi milih obat dan kan kalau nulis resep kan pasti untuk ngasih obat kan. Untuk ngasih obat itu sebuah seni. Bisa jadi dokter A sama dokter B, walaupun diagnosisnya sama tapi obatnya beda dan dosisnya beda kayak gitu. Mungkin dia udah tahu obat ini yang menurut dia obat ini nih lebih bagus daripada obat ini kayak gitu tuh nggak apa-apa. Ini sebuah seni, sebuah art kayak gitu. Seni dalam bidang kedokteran itu memberikan obat dan juga termasuk resep. Tapi kalau resep ini udah pasti nulisnya kayak gini. Cuman untuk isi obatnya itu terserah kalian mau kayak mana gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Baik, Kak, sepertinya cukup. Dan saya juga berterima kasih ke teman-teman yang sudah mau bertanya. Pertanyaan sangat menarik dan juga itu dapat menambah ilmu kita. Nah, untuk sesi selanjutnya, Kak, yaitu sesi kuis langsung aja nggak nih, Kak? Belum, ini masih soal dan pembahasan dulu. Nanti kuis ada lagi. Ini kan waktunya masih banyak nggak? Rika diberi waktu masih banyak kan? Oke, ini nanti soal dan pembahasan teman-teman bisa sambil di rumah sambil nulis, ambil kertas atau buku sambil kita nulis resep bareng-bareng. Ini Rika kasih soalnya yang mudah-mudah, yang enggak tentang obat apa dan dosis. Ini masih mudah lah, oke? Udah siap semua peralatan tulisnya? Kita belajar bareng-bareng ya. Oke, jadi soal yang pertama. Buatlah resep obat ibuprofen dengan sediaan tablet 200 mg yang diminum 2 kali sehari sesudah makan selama 4 hari sebanyak 1 tablet. Kemudian dan buatlah resep obat sukralfat tablet 500 mg yang diminum 2 kali sebelum makan selama 4 hari sebanyak 1 tablet. Ayo bareng-bareng teman-teman kita buat resep. Dibuat dulu coba masing-masing orang ngebuat resep ini. Yang udah tadi dengan kaidah-kaidah dengan langkah-langkah yang tadi. Jadi di atasnya itu tulis nama kalian, dokter siapa, kayak tadi dokter Julianto, terus SIP-nya itu atau tulis NIM-nya, terus alamatnya di mana, terus tanggal hari ini, tempat hari ini, terus mulai dari yang tadi, mulai dari inskriptio, mulai dari R, kemudian tulis. Ini ada 2 obat, ada obat ibuprofen dan ada obat sukralfat. Tapi nanti di lapangan kalian nggak bakal dapat kayak gini. Kalian ntar dapatnya pasien datang dengan keluhan bla 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 bla. Terus tentukan diagnosisnya. Kita mulai anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Terus nanti di akhirnya buatlah resep untuk pasien tersebut kayak gitu. Kayak gitu nggak kakak-kakak waktu OSCE kan? Iya, Kak, benar banget. Iya, tapi karena kalian masih 2022, masih baru banget, jadi kakak buat soalnya yang kayak gini. Udah belum? Ada yang udah belum? Kalau udah ditunjukin, gak apa-apa. Yuk teman-teman yang kalau teman-teman udah semua bisa apa ya, raise hand ya di Zoom-nya kalau udah. Ntar kita bahas bareng-bareng.
Kita kasih waktu berapa menit, Kak, untuk mereka menulis resep, Kak? 1 menit cukup nggak sih, Kak? Iya, boleh. 1 menit boleh. Nah, ini udah ada yang di chat nih. Iya, boleh. Atau yang udah, boleh di chat juga. Ayo, Di teman-teman. chat udah ada nih, Kak. Boleh. Ayo, yang lainnya mana? Udah belum? Mungkin Atau teman-teman mau ada kita jawaban langsung bahas, lain. Kak? Iya, atau ada jawaban lain? TBM 15 Zainul ini angkatan berapa? Zainul, halo Zainul. Angkatan 2020. Iya Kak, 20 Kak. Udah pro ini, udah senior ini. Nggak, kayaknya ada yang salah lah Kak. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Ada yang teman-teman lain yang mau berpendapat. Ternyata bukan kayak gitu, Kak, kayak gitu. Atau yang lain. Ini soalnya udah mudah sih, mungkin enggak sih, belajar sih kayak gitu. Yuk, mungkin ada teman-teman yang mau raise hand, mau nyampaikan secara langsung nih. Iya, atau ada juga yang mau resen nih. Oh, ada lagi jawaban yang lain nih, Kak. Oke, siap. Semakin memanas. Itu kan ada 2 resep nih. Yang pertama sesudah makan dan yang kedua sebelum makan. Iya. Yang tadi ya, atau kita balik ke ini ya, kebalik ke nama-namanya. Mungkin teman-teman ada yang lupa nama-namanya. BTW ini PPT-nya udah di-share di grup nggak, Kak? Entah kalau udah di-share di grup, ketahuan deh. Belum, nanti PPT akan diserahkan ke grup kalau acara sudah selesai. Oke, siap. Ini nih nama-nama yang biasanya dipakai di resep. Yang sebelum makan apa, yang sesudah makan apa. Terus tadi sediaannya, tadi kan tablet, itu ditulis dalam apa. Ada lagi nggak nih yang mau jawab? Ada Mungkin lagi punya nggak? jawaban tersendiri. Kayaknya, oh yang itu belum sesuai, Kak, gitu. Boleh banget kok, teman-teman. Di sini kan kita sama-sama belajar ya, Kak. Iya, betul sekali. Ini udah ada contekan nih untuk nama-namanya. Kayaknya udah, Kak, yang jawab itu aja. Ya? Mau langsung dibahas, Kak? Oke, siap. Oke, teman-teman, kita langsung bahas ya. Bisa dikoreksi masing-masing dari masing-masing orang. Nih, yang tadi kakak bacain lagi. Buatlah resep obat ibuprofen dengan sediaan tablet 200 mg yang diminum 2 kali sehari sesudah makan selama 4 hari sebanyak 1 tablet. Terus yang kedua perintahnya, buatlah resep obat sukralfat tablet 500 mg yang diminum 2 kali sehari, 2 kali sebelum makan selama 4 hari sebanyak 1 tablet. Nih, ini untuk ibuprofennya, tablet 200 mg, 200 mg, nomornya 8. Kenapa nomor 8? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa ini nomor 8? Karena Jadi perintahnya itu kan, gimana Julianta?
Cara dikonsumsi 2 kali sehari sesudah makan selama 4 hari, Kak. Jadi 2 kali 4. Betul. Siap, betul sekali. Jadi nomor 8, kemudian masuk ke signaturanya, S2DD 2 kali sehari, sebanyak 1 tablet 500 mg, kemudian nomor 8 juga, karena diminum 2 kali sehari, sebanyak 1 tablet sebelum makan. Sebelum makan berarti AC. Nah, ini untuk pro umur alamatnya nanti dilengkapin untuk nama pasien, umur, dan alamatnya. Yang tadi udah bener belum sih? Udah yang bener nih, Kak. Iya, udah bener. Wah, pinter-pinter sekali nih. Oke, mau lanjut nggak? Ada berapa soal lagi nih? Lanjut nggak? Pastinya mau lanjut. Soalnya pasti kita mau belajar lebih banyak lagi. Oke, lanjut ya. Ini dalam sediaan tablet. Nah, selanjutnya ini ada lagi nih. Buatlah resep obat paracetamol tablet 500 mg yang diminum 3 kali sehari sebanyak 1 tablet setelah makan selama 5 hari jika diperlukan. Ini ada tandanya jika diperlukan. Kalau yang tadi itu, kalau yang soal pertama tadi, itu contoh soal ceritanya gini. Pasien datang ke IGD dengan keluhan nyeri ulu hati. Nyerinya itu dirasakan terus-menerus dan diperberat dengan makan makanan yang pedas. Terus apakah terlaksana pada pasien? Nah, biasanya kalau pasien kayak gitu, kalau nyeri ulu hati, terus dia juga nyerinya itu tidak menjalar, terus dia juga tidak dirasakan seperti tertusuk-tusuk atau ditekan, itu biasanya lebih ke sakit lambung. Makanya dikasih obat pereda nyeri, kayak misal ibuprofen. Sama dikasih untuk obat lambungnya, dikasih sucralfate. Obat lambung itu banyak, ada sucralfate, ada omeprazole, ada yang lain-lain. Kayak gitu. Kalau yang ini, soal yang kedua, ini biasanya paling dasar, pasien itu kan biasanya datang dengan keluhan pasti demam kan, demam. Jadi kita kasih obat biasanya obat paracetamol kayak gitu. Ayo teman-teman, kalau yang udah bisa di raise hand atau bisa juga langsung ke ke kolom chat. Ini udah ada yang jawab nih, Kak, di kolom chat. Mungkin ada teman-teman lain yang punya jawaban lain nih. Bisa langsung aja ditulis atau mau raise hand. Iya, boleh. Dikoreksi lagi coba perintahnya. Diminum 3 kali sehari sebanyak 1 tablet setelah makan selama 5 hari jika diperlukan. Sebanyak 1 tablet setelah makan selama 5 hari jika diperlukan. Ya, yang lainnya mana nih? Ini banyak banget nih, Kak, yang jawab. Kayaknya udah mulai paham ya di soal kedua ini. Ada juga ada juga yang nge-direct kakak nih, yang pesan direct, ini udah bener nih dia. Oke. Kayaknya teman-teman udah mulai paham nih, Kak, sama apa yang dimaksud, sama apa yang harus ditulis gitu. Iya, 3 kali sehari sebanyak 1 tablet. Ayo, udah semua? Mau kita Mungkin diskusi? udah, Kak, dikoreksi. Kira-kira jawaban teman di kolom chat itu benar nggak ya? Oke, kita periksa. Deng. Ini. Ini Rika yang salah, ini harusnya 15 ya, 3 kali 5, 15. Ini harusnya 15, jumlahnya 15. Dan ada PC-nya setelah makan. Terus karena PC dan PRN ini nih berbenturan, jadi bisa dikasih tutup kurung dan buka kurung kayak gini.
Nih yang tadi yang nge-PC kakak juga udah bener. Terus ini udah pada bener nih, Akila udah bener, terus Julianto juga udah Julianto bener. udah bener, udah banyak yang bener nih. Oke. Oke, siap kayak gitu ya. Karena PC dan PRN-nya itu berdekatan, bisa kita buka kurung dan tutup kurung kayak gini. Yang artinya diperlukan. Jadi sediakanlah paracetamol tablet 500 mg dengan jumlah 15, ini 15 ya harusnya, 15, kemudian 3 kali sehari, 1 tablet setelah makan jika diperlukan. Berarti kalau misal dia udah nggak demam lagi, nggak perlu itu minum paracetamol lagi kayak gitu. Oke, lanjut. Lanjut, Kak. Ini masih yang tablet, masih yang mudah-mudah. Di soal yang ketiga nanti sediaannya beda, bukan tablet lagi. Siap, teman-teman? Lanjut ya ke soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga. Buatlah resep untuk anak Fadli usia 13 tahun, yaitu obat amoksisilin sirup kering 125 mg sebanyak 1 botol yang diminum 3 kali sehari, 1 sendok teh. Ayo, ini udah sediaannya sirup nih, teman-teman. Mau dibocorin lagi nggak tadi yang ininya, yang Mau lihat tabelnya lagi, Kak. Bentar ya, kita lihat yang nama-nama ilmiahnya tadi. Apa? Dibacain soalnya lagi ya, pokoknya mana? Atau mau kita lihat yang sirup itu ditulis dalam apa, Kak? Kayak gitu. Nih, bisa dilihat di sini. Nih, nih. Kalau ada nggak ya di sini ya, sirup? Sirup. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya nggak ada. Sirup itu biasanya ditulis dengan SYR. Udah Rika kasih tahu nih, biasanya sirup itu dikasih di resep itu ditulis dengan SYR. Nih, kita kembali ke soalnya tadi. Buatlah resep untuk anak Fadli usia 13 tahun, yaitu obat amoksisilin sirup kering, sediaannya 125 mg sebanyak 1 botol yang diminum 3 kali sehari, 1 sendok teh. Ya. Sirup kering itu kalau kasih bocoran lagi, kalau sirup kering itu dry SYR, jadi tulisannya DRY SYR. Sirup kering itu. Terus teman-teman, kalau botol itu ditulis nama latinnya tuh FL. 1 botol berarti 1 FL. Nah, udah kakak bocorin semua nih. Tinggal ditulis lagi signaturanya. Salah nggak apa-apa. Kayak Julianto. Iya, nggak apa-apa salah. Kita belajar bareng-bareng. Coba-coba dulu, tapi ditulis-tulis di kertasnya. Coba-coba ditulis. Kalau sudah, boleh di raise hand atau boleh di kolom chat. Atau mau nge-PC kakak juga nggak apa-apa kalau malu. Buat yang nggak pede, mungkin bisa nge-direct message. Iya. Aku bacain lagi ya soalnya. Oh, udah yang jawab. Iya, boleh. Dari Bang Reno lagi. Oke.
Udah ada 3 orang nih Kak yang jawab di kolom chat. Ayo yang lainnya udah pada pinter-pinter kayaknya ini. Yang Kalau belum pernah jawab boleh. Ya, atau kalau misal kurang ngerti, itu boleh ditanyain atau kita sama-sama diskusi. Iya. Ya. Kayaknya sudah. Udah ada 3 jawaban nih Kak di kolom chat. Oke, kita lihat. Deng, deng, deng. Nih, R amoxicillin dry syrup 125 mg FL1. Dia biasanya langsung FL1, bukan FL terus 01, itu biasanya jarang banget. Biasanya langsung dikasih FL1, berarti dia ini 1 botol. Kalau FL2 berarti 2 botol, kayak gitu. Terus 3 kali sehari S3DD, 1 sendok teh, itu CTH1. Terus ada yang nanya, Kak, CTH dulu atau angkanya dulu, kayak gitu kan. Nih, biasanya dia bisa juga, bisa CTH1 atau 1 CTH bisa juga, nggak apa-apa. Maknanya sama aja, 1 sendok teh, kayak gitu. Untuk ini pro-nya kita tulis anak Fadli, umur 13 tahun, untuk alamatnya di Jambi. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kak mau nanya lagi Kak, kalau tablet kan nomor, kalau botol FL, kalau injeksi itu biasanya ditulis injek, INJ tulisannya. Amoxicillin, INJ, terus sediaannya, misal biasanya kalau injek itu tuh dia 0,5 mg kayak gitu. Tulisannya injek, INJ kayak gitu. Ini ke direct sih, ke direct ngirim pesannya. Nih kayak yang kita kembali lagi ke yang tadi, ada nggak tadi injeksi, ada nggak sih? Injeksi, ada kan? Nah dia biasanya ditulis injek. Resipe, terus biasanya obat-obat injek itu obat-obat yang gawat darurat. Kayak misal obat epinefrin. Obat epinefrin kan obat gawat darurat kan. Kalau misal orang henti jantung, terus dia nggak mungkin kita masukin obat tablet, obat henti jantung. Kita RJP dulu, terus kita kasih epinefrin kayak gitu. Udah kan belajar tentang RJP? Udah belum? Nah, oke, ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Ini tadi nomor 3. Oke, udah pada pinter semua nih. Nih ada lagi yang ngirim pesan ke kakak melalui direct. Kak, maaf Kak, jadi kalau injeksi itu nggak ada jumlah obatnya ya Kak. Kayak misalnya kalau botol kan 1 botol, dia bukan dalam sediaan botol kalau injek. Jadi itu tuh ada yang namanya itu ampul. Kalian pernah dengar nggak obat dalam sediaan ampul, dalam sediaan vial, kayak gitu. Nah biasanya kalau misal kayak ya pakai, dia kalau injek itu biasanya dalam sediaannya ampul atau vial. Jadi kayak misal epinefrin itu dia tuh biasanya dalam sediaan ampul. Sediaan ampul itu tuh sediaan yang bentuknya itu lancip. Pernah nggak ngelihat? Atau kita mau lihat di Google, ampul itu dia lancip yang langsing. Jadi kalau ampul itu yang langsing kayak gitu obatnya. Terus kalau yang vial itu yang agak gede. Nah, itu biasanya injeksinya kayak gitu. Kalau yang obat-obat gawat darurat atau obat-obat yang biasanya di IGD kayak gitu. Itu untuk penulisan resepnya beda lagi. Cuma nanti dia kayak R terus epinefrin, kemudian dia dalam sediaan ampul, misal 0,5 mg, kemudian 1 ampul AMP kayak gitu. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Itu kalau misal untuk ampul, untuk vial gitu-gitu. Ada yang mau tanyain lagi nggak?
Kalau ini Rika ngasih yang kayak gini karena kemungkinan kalian juga bakal ngebuatin resep kan, orang-orang biasanya anak-anak datang ke praktek atau ke dokter itu karena dia demam kayak gitu kan, biasanya kan dikasih sirup kan kalau anak-anak. Nah makanya Rika buatin dalam bentuk soal kayak gini. Ini amoxicillin ini antibiotik kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau malu bisa ke direct juga nggak apa-apa kayak yang tadi. Ada yang masih bingung? Ya, ada yang masih bingung nggak? Iya, bisa ngirim ke pesan chat atau mungkin langsung ke chat kakaknya aja. Kayaknya belum ada nih, Kak. Mau lanjut soalnya lagi. Oke, lanjut ya. Ini soal yang ke berapa? 3, berupa sirup. Lanjut, ini. Buatlah resep untuk anak Yaya usia 9 tahun, yaitu obat glyceryl glycolat atau GG 100 mg, 1/4 tablet, ditambah dengan obat chlorpheniramine maleat atau CTM 4 mg setengah tablet, dicampur dalam bentuk serbuk atau puffs sebanyak 10 serbuk obat yang diminum 3 kali sehari sebanyak 1 serbuk. Jadi ini nih obat yang kita pakai ini sendiri, campuran obat untuk dibuat dalam serbuk. Pakai apa ya namanya tuh? Pakai apa ya, kalau misalnya kita datang ke praktek dokter, terus dokter itu yang ada obat ditumbuk-tumbuk itu, nah dalam bentuk serbuk. Nah ini contoh pembuatan resepnya, ini nanti kayak gini. Ini agak mulai kita ke agak rumit ya, tadi kan mudah-mudah, ini agak rumit. Tapi untuk teman-teman dicoba dulu untuk buat obat kayak gini, resep obat kayak gini, dicoba dulu. Jadi dia ada 2 obat, ada obat GG sama ada obat CTM. Ini biasanya obatnya dipakai kalau misal kayak ada alergi-alergi kayak gitu. Racikan, ya namanya tuh racikan ya. Ini obat racikan. Cara ngebuat obat racikan. Mungkin dulu kalau teman-teman Dicampur pernah dalam berobat bentuk gitu serbuk. kan, terus dapat obat puyer nih dari dokternya. Nah, itu yang dimaksud kira-kira nanti kalau sebagai dokter nulis resepnya kayak gimana. Nah, buat teman-teman yang udah nemuin jawabannya boleh aja langsung. Nih, Rika bukain lagi yang tadi untuk nama latinnya, mungkin ada yang lupa. Untuk nama latinnya, kalau serbuk itu apa? Kemudian campur dan buatlah itu apa? Nih, ada kan campur dan buatlah, ini nih. Campur dan buatlah itu Misevac atau MF. Terus juga ada sesuai takaran, sesuai takaran di sini. Sesuai takaran. Kalau sesuai takaran itu dia itu DTD, nama lainnya tuh DTD. Nggak ada di sini, DTD, sesuai takaran. Nih, bisa ini di foto dulu atau di SS, ntar kita kembali ke soal. Tadi soalnya tadi, soal yang keempat. Aku baca lagi, Kak, soalnya. Buatlah resep untuk anak Yaya usia 9 tahun, obat glyceryl glycolat 100 mg, 1/4 tablet, ditambah dengan chlorpheniramine maleat atau CTM 4 mg, setengah tablet, kemudian dicampur dalam bentuk serbuk atau pulvis sebanyak 10 serbuk obat yang diminum 3 kali sehari sebanyak 1 serbuk. Coba ditulis-tulis dulu.
ntar kita diskusi bareng-bareng. Tadi kalau misal campur dan buatlah, ini dicampur, itu nama latinnya MF. Kayaknya agak susah ya ini teman-teman. Ayo yang mau jawab bisa langsung chat aja di kolom chat. Oke, ini ada udah jawab nih Kak. Tapi mungkin belum lengkap ya. Ayo yang lainnya, ini Wulan ini udah ngerti kali nih. Si Asri juga mencoba menjawab. Moderator kalau mau menjawab apa juga. Saya juga lagi coret-coret nih Kak. Ayo kita berdiskusi. Mungkin ada teman-teman yang punya jawaban lain. Sepertinya semakin kesini soalnya semakin susah ya Kak. Kan kita kayak gitu, awalnya mudah, susah kayak gitu. Nanti habis ini 1 soal lagi, ntar kita baru 2 soal lagi lah. Kita baru kuis ntar. Oke. Mungkin ada teman-teman yang punya jawaban lain. Atau udah nih segini aja 3 orang yang jawab Kak. Untuk soal puyer ini. Oke, deng, kita lihat jawabannya.